Jadi pada saat ini Bapak Ibu, jangan kita tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada pemberitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian yang tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mati mengenakan pakaian yang baru. Itu tampak menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan. Supaya yang fana ditelan, Bapak Ibu, oleh hidup, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu jangan takut kalau kita menghadapi maut. Karena apa? Allah telah memberikan kita baju yang sangat bersih, baju pakaian dari lenan putih, yaitu jubah kekudusan dan jubah kebenaran kepada kita, bagi setiap kita yang menjalani kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan oleh karena dosa-dosa kita. Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa, tak sekecuali satu apapun juga. Semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Oleh dan sebab itu, wajib dan patutlah kita sujud menyembah di hadapan Tuhan Bapa Yahweh. Minta belas kasihan Tuhan, minta anugerah Tuhan, minta kasih setia Tuhan itu tercurah atas kita. Jadi Bapak Ibu, jangan takut apabila maut menghadapi kita, apabila maut menghadang di depan mata kita, atau kita mati martir demi iman kita. Tetapi yakinlah bahwa kita akan hidup kekal bersama-sama di surganya yang kekal. Asal kita mati di dalam hal-hal kebenaran, di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan akan memberikan nyawa yang baru. Tuhan akan memberikan baju kain lenan putih, baju kekudusan. Haleluya. Shalom Elohim. Shalom Elohim mempelai Bapa Yahweh yang elok cantik mempesona. Praise the Lord. Shalom. Repi bebani lahagu.
Shalom, parepi bebanilah hogo saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergabung di live streaming pada saat ini. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Pada saat kita menghadapi maut, kita berdoa, Tuhan kasihanilah aku, hamba yang berdosa ini. Kuatkanlah aku, tambahkanlah imanku, kuatkanlah aku di dalam imanku kepadamu. Jangan sampai kakiku gemetar di dalam mengikut Engkau, tetapi tambahkanlah iman percayaku di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan atas rencanamu yang indah dalam hidupku. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah ini Bapak Ibu, perbuatan kita sebagai manusia. Apakah kita hidup sebagai manusia ini, kita berlaku baik kepada sesama kita, atau kita berlaku tidak baik kepada sesama kita manusia Bapak Ibu. Ini sangat penting kita garis bawahi sebagai manusia. Kita hidup sebagai manusia hanyalah sementara saja. Kita adalah penghuni sementara di dunia ini. Dunia ini adalah pinjaman bagi kita. Janganlah kita genggam erat-erat dunia ini, karena kita di dunia ini hanyalah sebagai tamu undangan yang setiap saat berlalu, pergi, datang, pergi, pulang, dan datang. Diproses Tuhan, dilihat oleh malaikat Tuhan, dia ini berlaku hidupnya jahat atau baik. Kalau Anda baik sebagai manusia, maka rohmu akan hidup selama-lamanya. Percaya kepada Bapa Yahweh Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim, maka rohmu akan hidup selama-lamanya, kekal sampai di keabadian. Karena kitab ini adalah kitab kehidupan Bapak Ibu ya. Kitab kehidupan yang memancarkan cahaya, kuasa firman itu sendiri Bapak Ibu ya. Kalau saya Bapak Ibu ya, kalau digelap, ini firman ini akan berubah menjadi cahaya Bapak Ibu ya, berubah-ubah ya Bapak Ibu, cahaya. Jadi seperti kuasa firman yang saya pegang ini akan berubah di tangan saya seperti apa Bapak Ibu ya, seperti apa. Jadi coba kalau saya matikan ini ya, matikan lampu ini dalam keadaan gelap ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini, maka kuasa firman akan bersinar-sinar ya Bapak Ibu di tangan saya. Nah, ini haleluya, haleluya, amin. Jadi, ini suasananya di dalam kegelapan malam Bapak Ibu ya. Suasananya di dalam kegelapan malam. Jadi kita akan melihat kuasa firman berlaku bagi kita anak-anaknya. Firman di tangannya mempelai ini akan berubah jadi apa ya Bapak Ibu? Ini pendemonstrasian kuasa ilahi ya yang mempelai lakukan ini adalah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa betapa dahsyatnya kuasa Tuhan itu di dalam hidup kita sebagai manusia.
Jadi sangat rugilah kita apabila kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada kuasa firman Tuhan ini ya Bapak Ibu. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Inilah yang dunia harus tahu, bahwa kitab suci firman Tuhan adalah the Bible itu sendiri, adalah kitab suci, kitab kehidupan bagi umat manusia yang paling tinggi, yang membawa kita ke dalam dimensi kehidupan yang paling tinggi secara spiritual. Dan roh kita tidak akan mati Bapak Ibu, akan hidup kekal selama-lamanya dan selalu berinkarnasi di setiap zaman, menjadi siapa, tetapi roh kita akan hidup kekal di setiap zaman Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Itulah kuasa firman yang kekal dan abadi sampai selama-lamanya. Haleluya. Pujian dari hati, dari dunia tanah kepada dunia ilahi. Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup itu, yang berkuasa dari awal sampai akhir, Alfa dan Omega. Dan rohnya bercahaya di dalam setiap anak-anak Tuhan, setiap mempelai Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan. Pujian daripada hati, pujian penyembahan dari dunia manusia, dari hati ke alam supranatural, spiritual, dunia, roh dan kebenaran. Haleluya.